Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Ailinda dan Kak Asdos. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ALP, Refleksi Family Business selama di semester 4 ini. Di sini saya Muhammad Ainul Yakin dengan NIM 01060121104113. Saya akan menjelaskan mengenai refleksi, keterlibatan, komitmen, dan apa yang saya dapat selama saya menjalani proses dan belajar di family business ini. Yang pertama ada keterlibatan. Di sini saya membuat keterlibatan sesuai rencana atau target saya yang seperti setting goals kemarin, yaitu ada yang pertama membuat rencana mengenai pembenahan pelayanan secara offline dan online. Yang kedua, mencari dan mempelajari kondisi pasar makanan ringan di beberapa wilayah kota tertentu. Kemudian, penambahan pelayanan toko offline dengan pembinaan sumber daya manusia. Yang keempat, pembenahan sosial media advertising. Yang kelima, pembenahan pelayanan online. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan tetap profesional. Setelahnya ada komitmen. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang membuat saya kuat dalam berkomitmen di family business saya ini untuk sekarang dan ke depannya nanti. Yang pertama, saya berkomitmen untuk konsisten dalam bekerja. Yang kedua, saya menjalankan jam kerja saya sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, disiplin, karena orang tua saya sangat menekankan akan hal itu. Yang keempat, mengembangkan media sosial. Di sini saya berkomitmen, kenapa? Karena saya menyesuaikan dengan kemampuan yang saya geluti di bidang saya. Dan menurut saya mampu untuk mengembangkan media sosial dan mengembangkan digital marketing Udia Haji Jaya Makmur. Kemudian saya selalu memberikan bukti laporan kerja yang sudah saya kerjakan, report-report harian dan mingguan dan bulanan. Kemudian saya berkomitmen untuk menerapkan teori yang saya dapat di saat saya kuliah dan belajar ilmu-ilmu tentang bisnis di Universitas Triputra dan terutama di Family Business ini dengan tetap konsultasi mengenai usulan dan pendapat yang saya ajukan atau yang saya berikan ke perusahaan saya dengan orang tua saya. Kemudian komitmen yang kemarin saya menetapkan target senilai 300 juta selama 2 bulan untuk penjualan dari saya sendiri. Untuk selanjutnya, keterampilan. Di sini saya menjelaskan mengenai keterampilan saya yang menonjol itu ada 4. Yang pertama komunikasi, yang kedua leadership, yang ketiga pengolahan media sosial, dan yang keempat penataan digital marketing. Keterampilan ini saya asah dan saya kembangkan dalam saya berkuliah dan juga bekerja di perusahaan orang tua saya, di mana saya memiliki cara berkomunikasi dan beradaptasi dengan sosial yang menurut saya cukup bagus, yang artinya itu membantu saya untuk bisa memberikan arahan, komunikasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder ataupun karyawan. Kemudian leadership, di sini saya memiliki jiwa kepemimpinan yang saya rasa saya bisa memberikan arahan dan mengatur dan memanajemen tim-tim yang ada dalam kendali saya. Kemudian pengolahan media sosial ini sesuai dengan bidang yang saya sukai. Kemudian penataan digital marketing ini bersumber dari problem yang ada di usaha orang tua saya, di mana saya ingin sekali untuk bisa mengangkat bisnis orang tua saya ini ke bisnis online yang lebih baik. Dan di situ saya merasa saya punya keterampilan yang sebidang juga dengan digital marketing. Akhirnya saya memutuskan untuk menuliskan ini. Yang selanjutnya ada pengetahuan bisnis. Selama saya gabung dan ikut di family bisnis orang tua saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan bisnis. Di antaranya yang pertama, komunikasi. Di sini saya melihat orang tua saya ketika berkomunikasi dengan supplier, pelanggan, atau bahkan beberapa expert lainnya, orang tua saya selalu menggunakan teknik 2 arah atau 2 way yang sudah pernah saya dapat waktu saya berkuliah itu, di mana di situ bisa memunculkan hubungan komunikasi yang baik, yang bisa memunculkan pendapat atau opini-opini yang bagus antara keduanya. Yang kedua ada negosiasi.
ini hal yang sangat saya kagumi dari orang tua saya dan saya tahu bahwa orang tua saya sangat lihai dalam bernegosiasi, di mana orang tua saya suka untuk memancing dan membuat lawan bicaranya itu nyaman dalam berbicara. Dari hal itu saya menangkap bahwa orang tua saya sering menggunakan teknik mirroring dan voice dan yang saya tahu dan akhirnya saya gunakan ketika saya negosiasi dengan pelanggan-pelanggan yang saya dapat di semasa saya ada target yang kemarin. Kemudian product knowledge. Semakin saya masuk dan semakin saya geluti di family business saya ini, pengetahuan dan kemampuan saya dalam memahami produk saya sendiri itu saya rasa sangat mumpuni dan saya merasa pede karena saya sudah memiliki bahan dan pengetahuan yang cukup untuk bisa memperkenalkan produk saya, baik dari cara pengolahan, pemilihan bahan baku, sampai proses tahap penggorengan hingga packing dan distribusinya. Kemudian ada pemberdayaan SDM. Di sini saya mengamati mengenai cara orang tua saya dalam mengolah dan menata karyawan, di mana si A, si B, si C mungkin memiliki sifat, sikap, dan keinginan motivasi bekerja yang berbeda-beda. Di situ saya memahami dan mengamati bahwa orang tua saya selalu menekankan untuk tidak hanya membuat keputusan sepihak dan merasa merugikan karyawan. Orang tua saya selalu mempertimbangkan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dan apa yang menjadi bakat atau kesukaan mereka dalam bekerja. Dari situ, saya kaitkan dengan beberapa teori-teori yang saya dapat waktu Kapitas Lekta, itu ternyata apa yang dipelajari oleh orang tua saya berdasarkan pengalaman itu sudah tertulis juga secara teori dalam mengenai human resource management. Dan saya rasa ilmu yang saya dapat ini dari orang tua saya dan dari kuliah saya ini bisa balance dan seimbang untuk bagaimana kita memanajemen karyawan, memanajemen supplier agar mereka merasa loyal ke kita dan mereka merasa bekerja dengan kita itu nyaman dan bisa memiliki hubungan yang harmonis. Kemudian stakeholder. Eh, Selama saya masuk di family business, relasi yang saya dapat dari orang tua saya, termasuk beberapa stakeholder dan beberapa social capital yang saya dapat dari orang tua saya, tentunya itu sangat membantu sekali untuk keberlangsungan saya dalam bekerja dan mengembangkan bisnis saya di kemudian hari. Dan juga dibantu dengan saya masuk di family business ini, saya bisa mendapatkan relasi yang kita bisa menjalin kerjasama yang mutualisme untuk kedepannya yang itu tentunya sangat membantu bagi saya untuk mengembangkan dan memberikan motivasi bagi saya untuk bekerja lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, yang akhirnya menurut saya ini akan menjadi bahan saya untuk membuktikan ke orang tua saya bahwa saya juga bisa mencari relasi dari diri saya yang bisa saya ajak kerja bareng di bisnis saya. Kemudian di sini ada alasan keterlibatan. Alasan keterlibatan saya yaitu yang pertama, membantu dan mengatasi masalah di family business saya yang ada saat ini dengan tetap berkomunikasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian kedua, mengembangkan pola penjualan online yang saat ini media dan divisinya sudah mulai saya bertanggung jawab di situ dan saya mengolahnya sepenuhnya. Kemudian yang ketiga ada memberikan solusi dari ilmu yang saya dapat dari kuliahan kepada orang tua saya. Kemudian yang keempat, alasan keterlibatan dari semua ini, saya ingin membuat orang tua saya lebih percaya akan kemampuan saya dan akan apa yang saya dapat selama saya berkuliah di Ciputra ini untuk kedepannya agar saya bisa disupport baik dari segi apapun dalam mengembangkan bisnis keluarga saya. Kemudian rasa tanggung jawab moral dan secara personality untuk meneruskan family business di mana saya merasa saya besar karena family business ini dan saya ingin untuk
membesarkan juga family business ini agar lebih kedepannya lebih jaya, lebih makmur dan lebih sejahtera gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.